Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya Bapak Ibu, baru bisa membuatkan tutorial lanjutannya. Jadi, saya akan mencoba membuatkan sebuah tutorial eh, pengulangan ya. Jadi tutorial ini tutorial bonus untuk Bapak Ibu yang kesulitan dalam membuat nyawa ya, membuat nyawa. Baiklah, jadi Bapak Ibu seperti ini. Saya akan membuatkan satu tutorial yang benar-benar uh, simple ya, yang simple untuk sebuah nyawa. Jadi tanpa harus instan variabel, tanpa harus global variabel ya. Jadi begini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita buat adalah copy pada bagian ini ya. Kemarin kan kita sudah buat ini everytick ya. Buat everytick, kita copy saja ke sini. Oke. Kita copy saja ke sini, kemudian kita buat di sini. Saya akan membuatkan berbeda ya, setiap komponennya beda supaya Bapak Ibu bisa uh, bisa apa membedakan ya. Jadi bisa ini untuk pada bagian ini untuk bagian ini gitu kan. Saya buat di sini heart atau hati ya. Oke, jadi hati ya. Kemudian, Bapak Ibu, kita akan membuatkan nyawa pada pemain. Jadi saya akan buatkan nyawanya sekarang hanya di dalam nyawa pemain saja. Bagaimana caranya? Seperti biasa, klik instant variable ya. Kemudian kita pilih tanda plusnya. Kemudian kita buat ini nyawa pemain ya. Nyawa pemain kita pilih oke. Oke. Numbernya kita buat 3 ya, karena kita nyawanya 3 ya. 3 kali percobaan artinya kita membuat 3. Kemudian jika sudah Bapak Ibu, kita tutup aja, kita close ya. Setelah itu kita buat di sini yang pertama adalah everytick-nya ya. Jadi sistem. Kemudian kita pilih everytick ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih subnya, tekan S, CTRL, tekan S ya. Atau seperti ini juga boleh. Oke ya, sub ya, bagian yang ini ya. Seperti itu bisa boleh. Saya biasakan menggunakan S saja. Kemudian tekan S, muncul kotak seperti ini. Kemudian kita pilih split font ya, split font. Split font ini yang mana? Nanti ya Bapak Ibu kita akan ulas nanti. Ini kita pilih, kemudian kita saya ulangi saja. Split font itu adalah yang ini ya Bapak Ibu. Nah ya, nama objek ini namanya split font. Maka kita akan buat di sini, tekan S, kemudian kita pilih split font. Ini untuk mengatur tulisannya ya Bapak Ibu, mengatur tulisannya. Kemudian kita pilih compare instant variable yang ini ya. Compare instant variable. Kemudian kita pilih next. Oke, setelah itu kita pilih ininya. Kita buat tipenya. Tipe itu adalah objek instant variable yang ini ya. Objek instant variable yang ini. Kemudian kita pilih yang hot-nya ini ya. Jangan lupa sama dengan ini, biarkan sama dengan. Kemudian kita pilih heart. Jadi head itu dari mana? Dari sini ya, dari sini. Oke, kemudian kita pilih down. Setelah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita membuat animasi teksnya. Animasi teksnya. Baru di sini kita buat kembali split font ya. Kemudian kita pilih next. Yang mana Bapak Ibu? Kita pilih add to ya, add to artinya menambahkan, add to set text ya Bapak Ibu, maaf set text, kita pilih set text, yang set text bukan add to ya, set text yang ini ya. Kemudian kita pilih next, kita buat di sini langsung saja kita tulis player ini dari mana, yaitulah nama pemain. Coba kita cancel dulu.
Oke, yang ini adalah namanya player. Jadi yang ini ya, insan variabelnya 3. Sudah kita buat tadi, insan variabelnya nyawa pemain namanya berapa, nyawanya 3. Oke ya. Jadi ingat-ingat, ini yang akan kita masukkan. Jadi kita tidak perlu menambahkan global variabel ini. Ini kita hapus saja, tidak masalah. Saya akan hapus supaya Bapak Ibu tidak bingung. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau untuk yang gem atau poin, nah ini dia menggunakan ini ya. Untuk apa fungsinya? Kenapa saya mengajarkan itu? Nanti ketika ada pengistilahan baru, maka kita ambil yang ini saja gitu. Tidak perlu membuat insan variabel atau memanggil insan variabel, nanti agak rumit. Jadi saya menggunakan yang ini. Makanya di GEM saya ajarkan yang seperti ini. Tapi untuk yang nyawa, saya coba gunakan yang lebih simpel saja, yaitu langsung ke bagian subjeknya. Bagian subjek atau objeknya di sini ya. Jadi ingat-ingat, namanya player, insan variabelnya adalah nyawa pemain, nyawanya 3. Seperti itu ya maksudnya. Oke, jadi kemudian kita pilih hot. Ini kan tahu ya Bapak Ibu, hot itu diambil dari, saya ulangi ya, hot itu diambil dari instan variabel yang ini. Ya, instan variabel yang ini. Kalau instan variabel yang ini. Ya, nyawa pemain namanya. Oke. Di sini ya, kita pilih set text-nya. Set text. Kemudian kita split font dulu ya, split font. Kita pilih set text, yang ini ya, set text. Kemudian kita pilih next. Apa set text-nya? Pemain atau player ya, kita namanya player ya di sini. Player, kita pilih, kita tekan dot ya. Dot kita pilih, lihat nyawa pemain, yang ini ya, nyawa pemain. Oke, kita pilih dot. Itu artinya tulisannya ya, tulisan dari split font, split font yang ini menyamai atau disamakan ya dengan nyawa pemain. Jadi kalau misalkan nyawa pemainnya 3, maka dia akan berunding 3. Ya, kita coba. Oke, 3 ya Bapak Ibu. Lihat di sini 3 ya. Atau mungkin kita buat tulisan ya, tulisan. Oke. Oke, kita buat tulisan di sini misalkan nyawa. Oke, tidak bisa ya. Di sini maksudnya, kalau di sini diganti dengan teks, tulis nyawa. Atau di sini kita buat, oke. Atau di sini kita buat 5. Maka secara otomatis di layar ini jadi 5 seperti itu ya. Kita buat 3 saja. 3. Oke. Ya, saya coba running lagi. 3 ya, 3. Oke, sudah. Nah, di sini baru kita akan membuat, ini sudah ya, membuat pengistilahan di sini. Di bagian musuh, apabila terkena musuh. Oke, kita add action. Kemudian kita pilih, sekarang kita pilih player. Kenapa pilih player? Karena dia tidak menggunakan global variable lagi atau global variable lagi. Jadi kita langsung masuk ke playernya. Oke. Apa setelah itu? Kita pilih subtract ya. Artinya dia berkurang ya. Kemudian kita pilih next. Nyawanya berkurang 1. Nah, nyawa pemain berkurang 1. Oke, kita pilih down. Oke, kita coba. Biasanya nanti dia akan berkurang tapi langsung berkurang. Oke ya, terus berjalan karena dia sistemnya every tick ya. Sistemnya every tick. Bagaimana supaya dia tidak seperti itu? Maka di bagian ini ya, kita klik 2 kali. Klik 2 kali, kita backkan saja. Kita ganti is overlappingnya menjadi on collisions ya with another. Jadi kita gunakan kepadatannya gitu ya, atau keadaannya, kewujudannya, jadi seperti itu.
Supaya apa? Supaya nanti ketika kita atur, ya, kita bisa mengatur pada bagian nanti heartnya sama dengan 0 ya, yang saya inikan sebelumnya. Nah, nanti dia bisa berhenti gitu kan, bisa berhenti ya. Kita coba kita bahas yang ini dulu ya. Jadi pada bagian ini kita pilih yang ini saja. Jadi dia by step ya. Jadi kalau dia on collisions ini dia by step. Kita coba ya. By step per berapa detik gitu ya. Sesuai dengan menitannya. Oke ya. 2 3 ya. Seperti itu ya. Jadi dia bertahap. Oke. Jika sudah seperti itu artinya dia sudah berhasil. Baru kita gunakan head sama dengan 0. Oke, kita pilih player. Oke, Pak. Semoga Bapak Ibu paham ya bagaimana membuat everytick atau otomatis tulisan berubah ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian animasinya. Add event, player, ya. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita pilih compare instant variable ya. Compare instant variable. Artinya di compare ya, digabungkan dengan instant variable atau dipadukan dengan instant variable yang kita buat. Jika pemain nyawa sama dengan atau kurang dari 0, seperti itu ya. Kurang dari 0, seperti ini. Kita pilih down. Apa yang terjadi? Dia akan menyebabkan. Artinya kalau menyebabkan itu kita buat sub baru menyebabkan, yaitu kalau bahasa Inggrisnya trigger ya. Trigger, kita pilih trigger. Ya, jadi menyebabkan seperti ini. Apa yang pertama? Yang pertama akan kita buat adalah pemain ini kehilangan kepadatannya, kehilangan wujudnya seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah ini ya, set ininya ya, collisionsnya ya. Jadi disable ya, artinya dia ada tapi tidak wujud seperti itu. Hanya bayangan yang artinya tidak akan terasa gitu kan. Tidak akan menyentuh, tidak akan tersentuh oleh musuh ini gitu kan. Hanya sekedar bayangan seperti itu. Kemudian pada bagian berikutnya pemain tidak digerakkan ya. Pemain tidak digerakkan atau tidak bisa digerakkan. Set pada bagian platformnya kita set juga enable-nya jadi disable. Artinya pemain gerakan platform karena pemain ini memiliki sifat yaitu behavior. Yang pertama adalah platform ya. Dia bergerak karena ada sifat platform ini. Ya, karena ada sifat platform ini. Yang artinya ketika kita atur dia tidak disable ya. Dia tidak aktif gitu kan. Maka pemain tidak bisa digerakkan alias berhenti. Maka muncullah player, kemudian kita baru set animasi. Animasinya apa? Animasinya adalah mati. Tanda petik mati. Oke. Kemudian kita pilih down. Yang terakhir 2 kali ya. Yang berikutnya adalah sistem. Kita buat sistemnya. Jadi supaya tidak langsung nih, supaya tampilan animasi matinya itu terlihat, makanya kita buat waiting atau waktu untuk menunggu. Jadi membiarkan animasi matinya itu sampai selesai gitu. Nah, kita buat 1.5 saja ya, 1.5. Nah, kita pilih down, artinya dia menunggu selama 1,5 detik. Kita menunggu 1,5 detik, dia tidak bisa digerakkan, dia tidak melakukan apa-apa, hanya menampilkan animasi layar mati seperti itu. Baru setelah itu next kita restart layout ya, sistem lagi, next restart
layout. Oke. Oke, sudah ya. Kita running, kita coba running. Oke ya, abaikan koinnya karena kita sudah belajar koin. Sekarang kita bahas di nyawanya saja ya Bapak Ibu. Nanti oke, mati ya. Oke, dia akan kembali lagi ya. Seperti itu. Oke, untuk bagian dia harus nempel di tanah seperti itu kan. Itu nanti coba bisa kita compare atau kita modifikasi di bagian disable ini ya. Di bagian disable ini biarkan dia terjatuh terlebih dahulu gitu kan. Yang artinya jangan mati dulu atau dia kita waiting dulu baru kemudian dia mati baru setelah itu disable kayak itu. Bisa seperti itu kan. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Setelah itu coba kita lihat ya. Oke, kita coba. Oke. Dia balik lagi ke 3 ya. Tapi ada beberapa yang koinnya ini dia masih tetap sama ya. Koinnya ini dia masih tetap, misalkan kalau dia dapat 30, maka di sini ketika ngerestart, ketika merestart dia masih tetap 30. Bagaimana cara menghilangkannya? Supaya 0 lagi, maka di sini ketika Bapak Ibu memberikan sebuah event ini ada sebenarnya di tutorial selanjutnya gitu kan. Tapi di sini saya akan bahas saja sekalian gitu ya. Kemudian kita pilih sistem ya. On start layout ya, on start layout. Yang pertama adalah kita reset ya, sistem on start off layout. Kita pilih sistem lagi, kemudian kita reset global variable. Artinya ini kita reset jadi 0 lagi. Seperti itu ya. Yang reset global variable. Nah, jadi memudahkan kita untuk memberikan perintah Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dia di global variable itu dia bisa menyangkut ke semuanya gitu. Makanya saya untuk poin seperti itu gitu kan. Siapa tahu nanti ada modifikasi, misalkan Bapak Ibu mau menambahkan di sini misal mau menambahkan ketika poinnya 300 gitu kan, ketika poinnya 300 maka baru harta karunnya muncul misalkan. Baru harta karunnya muncul, maka dengan global variable kita bisa mudah misalkan game global variable game sama dengan 100 seperti itu. Game sama dengan 100 baru setelah itu baru kita atur misalnya game sama dengan 100 maka akan muncul harta karun visible seperti itu kan. Itu contoh modifikasinya seperti itu. Jadi kalau pakai global variable dia enak gitu kan. Baik, jadi seperti itu Bapak Ibu tutorial membuat nyawanya. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti ya. Saya sarankan step by step ya dikerjakannya. Terima kasih.